Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul Arabiyya fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Yang nantiasa kita berharap pada Allah mudah-mudahan pertemuan kita, aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan, nantiasa Allah Subhanahu wa taala catat menjadi satu pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan semoga ini menjadi hujjah penolong bagi kita semua di yaumil qiyamah. Langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya, dan kepada siapa saja seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadzal yaum, la'allakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an, Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, bi'idznillah muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-dars salis minal kitab Durus al-Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Walhamdulillah, fil liqa'il madi laqad darasna qa'idatal ula min ad-darsi salis min hadzal kitab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas satu kaidah pertama dari pelajaran ini, yaitu adalah terkait dengan kaidah isim tafdil. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala laqad arafna ta'rifa ismi tafdil wa kadzalika syurut kaifa naj'alu aw nusarrifu kalimah ila sighati ismi tafdil. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang ta'rif, pengertian dari isim tafdil itu apa, kemudian syarat-syarat cara kita membentuk isim tafdil apa saja. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa kadzalika laqad darasna qaidah isim tafdil fi jumlatin mufidah bima'na afdalu minhu. Demikian pula alhamdulillah kita telah sama-sama belajar tentang kaidah isim tafdil pada bentuk kalimat yang pertama, yaitu adalah isim tafdil yang bermakna komparatif, afdalu minhu, yang bermakna lebih dari. Yang disimpulkan bahwasannya untuk membentuk satu kalimat isim tafdil yang bermakna komparatif, maka perlu kita memperhatikan syarat-syaratnya. Apa saja? Yang pertama adalah bahwasannya isim tafdil yang bermakna lebih atau disebut dengan komparatif, maka polanya selalu berbentuk af'alu, baik untuk muzakkar ataupun muannas, baik untuk mufrad maupun musanna maupun jamak. Kemudian yang kedua syaratnya adalah di dalam menggunakan kata af'alu untuk isim tafdil yang bermakna komparatif, maka pembentukan afdalu minhu, bentuk isim tafdil yang bermakna komparatif ini selalu digandengkan dengan huruf min. Digandengkan dengan huruf min kepada kata yang dibandingkan. Dia selalu ada huruf min
karena ada kata yang dibandingkan. Oleh karena itu syaratnya adalah dalam pembentukan isim tafdil yang berborak komparatif, dia ada mufaddal dan mufaddal alaih. Ada kata yang dibandingkan dan dibandingkan atasnya. Bagaimana contohnya telah kita sama-sama pelajari, Muhammadun atwalu min Ali. Muhammad lebih tinggi daripada Ali. Muhammad adalah mufaddal, kata yang dibandingkan. Adapun Ali min Aliin, Aliin adalah mufaddal alaih, kata yang dibandingkan atasnya. Muhammadun atwalu min Ali. Muhammad lebih tinggi daripada Ali. Muhammad lebih tinggi daripada Ali. Ini adalah bentuk kalimat isim tafdil bermakna lebih dari. Setelah af'alu ada min yang dibandingkan. Muhammad atwalu min Ali. Contoh yang lain misalnya, bagaimana yang kita pelajari sebelumnya, Aisyah atwalu min Fatimah. Aisyah lebih tinggi dari Fatimah. Bentuknya sama, polanya af'alu, karena memang untuk bermakna lebih, kita hanya membuat dengan pola af'alu saja. Setelahnya ada min, sebagai menunjukkan ada kata yang dibandingkan. Aisyah atwalu min Fatimah. Aisyah lebih tinggi dari Fatimah. Jamak juga demikian. At-tullabu ahsanu minat thalibat. Para pelajar lebih baik daripada para pelajar perempuan. Para pelajar laki-laki lebih baik daripada para pelajar perempuan. At-tullab jamak, isim tafdilnya juga berpola ahsanu, berpola af'alu. Kemudian ar-rijalu aksaru minan nisa. Para lelaki lebih banyak dari para wanita. Ar-rijal jamak, pola isim tafdilnya tetap sama berpola af'alu, karena pola af'alu dalam makna lebih dari digunakan dalam seluruh bilangan dan pada seluruh jenis. Muzakkar muannas sama, mufrad musanna jamak juga polanya hanya af'alu saja, dan nihas setelah af'alu disandingkan dengan min. Alhamdulillah kadzalika laqad darasna anna hadi tarakib, bahwasanya susunan-susunan kalimat ini terkadang masih bermakna ambigu. Artinya terkadang masih bermakna ada sesuatu yang masih ditanyakan. Masih kurang jelas. Ar-rijalu aksaru minan nisa. Para lelaki lebih banyak dari perempuan. Lebih banyak apanya? Misalnya. Lebih banyak jumlahnya, lebih banyak apanya? Lebih banyak hartanya, lebih banyak apanya? Masih umum terkadang. Bagaimana contohnya? Ana akbaru minka. Saya lebih besar darimu. Lebih besar apanya? Lebih besar badannya, usianya, atau apanya? Oleh karena itu, bentuk isim tafdil yang bermakna komparatif ini kalau masih menimbulkan makna ambigu, bisa kita tambahkan kata setelahnya yang bentuknya dalam keadaan isim nakirah, mufrad, mansub. Isimnya dinakirahkan, mufrad, tidak usah dijamakkan, dia mansub dengan fathatain sebagai tamyiz. Bagaimana contohnya? Ana akbaru minka sinnan. Kata sinnan adalah kata tamyiz, menjadi penjelas dari makna yang masih ambigu. Ana akbaru minka sinnan. Saya lebih besar darimu apanya? Sinnan, usianya. Maksudnya saya lebih tua usianya dari kamu. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak darimu hartanya. Ana aksaru minka ilman. Saya lebih banyak darimu ilmunya. Ana aksaru minka waladan. Saya lebih banyak darimu waladan, anaknya. Nah, kata-kata yang datang setelah isim tafdil yang bentuknya adalah dalam bentuk isim mufrad nakirah mansub, dia kedudukannya dikenal dengan kedudukan tamyiz untuk menjadikan makna menjadi lebih jelas, menghilangkan makna ambigu pada pembentukan isim tafdil yang berpola komparatif. Baik, ini adalah pembahasan yang sempat kita pelajari di pertemuan berikutnya. Insya Allah setelah membahas ini secara lengkap, kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu membentuk isim tafdil dengan berpola superlatif atau bermakna paling. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kita bahas dulu dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Terakhir pembahasan kita sampai di latihan yang keempat dari pelajaran yang ketiga dari kitab Durus Lughah pada jilid yang kedua. Walidzalika tafaddalna ya ummahat iftahna at-tamrin ar-rabi min kutubikunna jami'an minad darsi salis. Silakan semuanya membuka di latihan yang keempat dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua di pelajaran yang ketiga.
Soalnya adalah kawin jumalan minal kalimatil atiyah musta'milan ismat tafdil. Bentuklah kalimat-kalimat dari kata-kata berikut ini musta'milan ismat tafdil dengan menggunakan isim tafdil. Maksudnya adalah bentuklah kalimat berikut dengan pola isim tafdil yang bermakna lebih dari. Karena untuk bermakna paling akan kita bahas setelah ini insyaallah ta'ala. Kita baru belajar pembentukan isim tafdil yang bermakna lebih dari. Misal, Hisham tawilun Utsman. Hisham tinggi Utsman. Kita buat menjadi pola isim tafdil sesuai dengan jawaban yang sudah Ummahat kumpulkan ke saya. Kita jawab, kita bentuk dengan isim tafdil. Jangan lupa karena kita ingin membuat kata perbandingan, kita harus ubah dulu kata tawil menjadi pola af'alu. Tawilun menjadi atwalu. Kemudian kita buat dalam bentuk komparatif, jadilah kalimatnya seperti ini. Hashimun atwalu min Utsman. Hashim atwalu min Utsman. Hashim lebih tinggi dari Utsman. Jangan lupa ditambahkan min. Hashimun atwalu min Utsman. Hashim lebih tinggi dari Utsman. Hashim mubtada, atwalu sebagai khobar, min Utsman sebagai muta'alliq. Raqam isnan, tafadhali ya Bu Amsi. Iqra'i lana. Al-Qahirah kabirun ar-Riyadh. Kawin hadhil kalimat jumlatan mufidatan bima'na afdalu minhu. Tafadhali ya Bu Amsi. Nomor 2 ya Ustaz. Ya, nomor 2. Tafadhali, iqra'i. Iqra'i soal qabla al-jawab. Baca soalnya dulu sebelum jawabannya. Tafadhali. Al-Qahiratu kabirun ar-Riyadhi. Ar-Riyadhu. Ahsan. Al-Qahiratu kabirun ar-Riyadh. Tafadhali kawin hadil kalimat jumlatan mufidatan bima'na afdalu minhu. Tafadhali. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadhi. Ahsan, hakada huwa Kairo jawab. lebih besar dari Riyadh. Mumtaz. Al-Qahira akbaru minar Riyadh. Kairo lebih besar dari Riyadh. Masya Allah. Asanti ya Bu Amsi. Al-Qahira fi hadhil jumlah ma mauqi'uha fil i'rab. Kedudukan dia apa dalam i'rab? Al-Qahiratu sebagai mubtada. Ahsan, Akbaru khobar. Jamil. Minar Riyadh. Minar Riyadh mufaddal alaihi. Mufaddal alaihi. Ahsan. Au yajuz an naqul muta'alliq. Boleh kita katakan juga dengan muta'alliq atau mufaddal alaihi. Tafadhal la bas. Boleh Ibu. Ahsan. Soali laki ya Bu Amsi. Soali laki ya Bu Amsi. Mubtada qahirah muannas, akbar muzakkar. Lihat di sini mubtadanya qahirah muannas, akbarnya muzakkar. Bukankah dalam kaidah mubtada khobar, khobar itu harus mengikuti jenis dari mubtadanya? Kalau begitu nggak sama dong. Karena ini kan apa namanya? Komparatif Ustadz. Iya, ahsan, itu dia jawabannya. Karena kita sedang membuat kalimat isim tafdil yang bermakna lebih. Memang seperti ini kaidahnya. Seluruh kata sifat yang berpola isim tafdil yang bermakna komparatif atau bermakna lebih, maka semuanya dibentuk dengan af'alu. Ini dia menyelisihi kaidah ya, dari kaidah khobar harus mengikuti mubtada dari sisi jenisnya. Jadi nggak dijeniskan ke muannas. Al-Qahirah kubra minar Riyadh. Laisa mithla hada. Bukan seperti itu. Limada? Lianna hadhil jumlah bima'na afdalu minhu. Karena dalam kalimat ini bermakna afdalu minhu. Kita sedang membuat bermakna tafdil, bermakna komparatif. Kaidahnya memang seperti ini. Jadi dia menyelisihi asal dari kaidah mubtada khobar. Asanti ya Bu Amsi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Summa ba'da dzalika Hasan, coba ba'da dzalika ba'da Bu Amsi, Bu Eli. Iqra'i ya Bu Eli raqam salasah. Tafadhali. Iqra'i lana ya Bu Eli raqam salasah. Iqra'i soal qabla al-jawab. Tafadhali. Ustaz, raqam salasah. Nah. Hazal hunduku nazifun zaka. Jamil, jamil. Tafadhal, al-jawab. Hazal hunduku anzofu min zaka. Ahsan, hadha huwa al-jawab. Masya Allah, mumtaz. Hadal funduku
Anzofu min zaka. Tarjimiha ya Bu Eli. Tafadhali tarjimiha hadil jumlah. Hotel ini lebih bersih dari itu, yang itu. Ahsan, mumtaz. Hotel ini lebih bersih dari itu. Masya Allah, mumtaz ya Bu Eli. Ulkuri lana mauqi al-i'rab kullal kalimat fi hadhil jumlah. Coba sebutkan kedudukannya dalam kalimat ini kepada kita semua. Tafadhali ya Bu Eli. Hada ma mauqi'uhu fil i'rab. Aza mubtada, Jamil. al-funduku badal, Ahsan. Anzoku khobar, Jamil. min zaka muta'alliq. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan. Hada mubtada al-funduku khobar badal afan anzofu khobar min zaka muta'alliq. Au naqul mufaddal alaih kadzalika la ba'sa. Tafadhali. Masya Allah ya Bu Eli, mumtaz. Al-jawabus sahih ya Bu Eli, jawabuki mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallah Ustaz. Nah, ba'da Bu Eli tafadhali ya Bu Gina. Iqra'i lana raqam arba'ah ya Bu Gina. Iqra'i soal qabla jawab. Tafadhali ya Bu Gina. Raqam arba'ah. Al-lughatul arabiyyah sahlun al-lughatul faransiyah. Nah, tafadhali. Al-jawab. Jawab. Al-lughatul arabiyyah ashalu minal lughatil faransiyah. Mumtaz. Ahsan. Al-lughatul arabiyyah ashalu minal lughatil faransiyah. Hal anti tuwafiqina bihadil ibarah ya Bu Gina? Ibu setuju dengan ibarat ini? Muwafiqah anti bihadil ibarah? Setuju Bu? Setuju Ustaz. Setuju, sahih. Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Perancis. Karena saya juga belum belajar bahasa Perancis, saya nggak tahu seperti apa. Ya, tapi benar ya, insyaallah. Wa kadzalika lughatul arabiyyah ashalu minal lughatil indonesiyyah. Alisa kadzalik ya Bu Gina? Nggak setuju, Pak. Lah, bahas insyaallah. Ya, enggak Ustaz, karena belum. Baik, kalau bahasa kita kan bahasa ya, bahasa induk kita, jadinya memang bahasa ibu kita. Ya. Artinya nggak mudah bagi kita untuk bahasa Indonesia karena dari awal. Tapi yang jelas insyaallah lughatul arabiyyah ashalu minal lughatil faransiyah wa ashalu aidan minal lughatil ingliziyah insyaallah. Baik. Tarjimi hadil jumlah ya Bu Gina. Tafadhali. Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Prancis. Betul, bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Perancis. Ulqiri lana mauqi' al-i'rab kulla kalimatin fi hadhil jumlah ya Bu Gina. Tafadhali. Al-lughah ma mauqi'uha fil i'rab? Mubtada. Ahsan. Al-arabiyyah? Na'at. Ahsan. Na'at. Ashalu? Khabar. Jamil. Minal lughatil faransiyah? Muta'alliq. Muta'alliq. Ahsan. Ya muta'alliq. Masya Allah. Bu Gina, lugha arabiyyah muannas. Limada la tuannis al-khabar? Kenapa Ibu nggak memuannaskan khabarnya? Karena nggak terpengaruh Ustaz. Iya. Karena kaidahnya Itu dia pokoknya gitu. muannats muzakkar sama. Ahsan. Itu jawabannya ya. Untuk bermakna komparatif, untuk pola isim tafdil, khabarnya hanya satu bentuk saja. Sama, tidak ada kita jadikan muannas al-lughatul arabiyyah suhla minal lughatil la. Al-qaidah laisat misla hada. Al-qaidah ismu tafdil biwazn af'alu likulli afrad wa likulli anwa'. Dia seluruh jenis dan seluruh bilangan sama. Untuk bilangan pada pola af'alu pada makna isim tafdil yang bermakna komparatif. Asanti ya Bu Gina, Masya Allah. Jawabuki mumtaz ya Bu Gina. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakillah khairan kasiran. Ba'da Bu Gina tafadhali tahtaha Bu Leni. Iqra'i lana ya Bu Leni. Naam, iqra'i lana raqam 5. Iqra'i soal qabla al-jawab ya Bu Leni. Tafadhali. Ustaz. Raqam 5. Ana kabirun huwa. Naam. Al-jawab. Al-jawab ana akbaru minhu. Ahsan. Hada huwal jawab. Mumtaz. Ana akbaru minhu. Taib. Hunakal jawab. Ya'tini
bihadil ibarah. Ada jawaban yang sampai ke saya dengan seperti ini kalimatnya. Ana akbaru min huwa. Ada berapa amat? Ana akbaru min huwa. Ada sebagian, setidaknya 3 atau 4 orang yang menjawab dengan ana akbaru min huwa. Ana zonantu annaha nasiyah. Saya annaha nasiyat fi hadhil qaidah. Saya mengira aja bahwasanya mungkin ummahatnya lupa dalam kaidah ini. Domir kalau bersambung dengan huruf jar, maka tidak bisa dipisah. Dia harus disambung. Mungkin karena fokusnya ke pembahasan isim tafdil, makanya lupa mungkin menyambung. Barangkali begitu ya. Nah, oleh karena itu diingat kembali, seluruh kaidah yang kita pelajari sebelumnya, pasti akan kita bawa terus sampai kita menyelesaikan seluruh kaidah bahasa Arab yang kita pelajari dari kitab ini. Sehingga tetap jawabannya bukan min huwa, as-sahih minhu. Bukan min huwa ya, tapi apa? Minhu. Sebagaimana dijawab oleh Bu Leni, Masya Allah. Tarjimi ya Bu Leni, tafadhali. Saya lebih besar dari dia. Sahih. Ana akbaru minhu, saya lebih besar dari dia. Masya Allah. Hasan. Ana ma mauqi'uha fil i'rab ya Bu Leni? Ana mubtada. Mubtada. Hasan. Akbar. Akbaru khobar. Hasan. Minhu muta'alliq. Hasan. Minhu muta'alliq. Hasan. Mumtaz. Sahih ya Bu Leni. Masya Allah. Terkadang mana ini masih ambigu Ibu ya. Ana akbaru minhu. Saya lebih besar darinya. Lebih besar dari apanya Bu? Kalau Ibu misalnya mau menjadikan maknanya lebih jelas, bagaimana cara Ibu menambahkannya? Ana akbaru misal, Ibu ingin bilang saya lebih besar darinya usianya. Bagaimana Ibu bilangnya? Ana akbaru minhu sinna. Asan. Begitu caranya. Kita tambahkan kata yang menjelaskannya dengan bentuk mufrad, nakirah, mansub sebagai tamyiz sinnan. Kalau yang lain, saya lebih besar dari dia, apanya? Misal rumahnya, bagaimana? Baitan. Asan, ana akbaru minhu baitan. Sahih. Saya lebih besar dari dia, badannya. Badan dalam bahasa Arab sama, badan. Bagaimana? Badanan. Asan, ana akbaru minhu badanan. Saya lebih besar dari dia nilainya, natijah. Bahasa Arabnya nilai itu natijah. Natijah. Bagaimana jadinya boleh nih? Natijatan. Asan, ana akbaru minhu natijatan. Begitu cara kita untuk memberikan kalau seandainya ada makna yang masih ambigu yang butuh penjelasan. Kita tambah dengan isim mufrad mansub nakirah sebagai tamyiz. Masya Allah ya boleh nih. Barakallahu fiik. Jawab bukis sahih wa anti mumtazah ya boleh nih. Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Nah, summa ba'da dzalika Bu Lili, iqra'i lana raqam 6. Tafadhali ya Bu Lili. Huwa saghirun anta. Nah, huwa saghirun anta. Al-jawab. Huwa asgharu minka. Hasan, huwa asgharu minka. Bukan kita jawab dengan huwa asgharu min anta. Ada sebagian ummahat menjawab huwa asgharu min anta. Ingat kembali, huruf jar kalau bersambung dengan domir, kaidahnya wajib disambung. Tidak boleh dipisah. Huwa asgharu minka. Hasan. Tarjimi ya Bu Leni, Bu Lili, afan. Dia lebih kecil dari kamu. Hasan, dia lebih kecil dari kamu. Huwa ma mauqi'uhu fil i'rab. Huwa mubtada. Huwa mubtada. Hasan. Tafadhali ya boleh ini labas ya, silakan ada pesan masuk izin labas silakan yang izin enggak apa-apa. Huwa mubtada hasan asgharu khobar. Hasan. Minka Muta'alliq. Nah, minka muta'alliq. Ahsanti, Masya Allah ya Bu Lili. Kalau seandainya Ibu ingin memperjelas, ini dia lebih kecil darimu. Lebih kecil apanya? Misal Ibu ingin bilang dia lebih kecil darimu, apanya Bu? Bebas Ibu, silakan. Ya Ustaz. Apa? Apanya lebih kecil apanya? Hah? Tasnya. Tasnya, coba bagaimana?
Haqibatan. Dibaca lengkap, huwa asgoru. Oh, huwa asgharu minka haqibatan. Hasan, boleh. Huwa asgoru minka hakibatan. Maksud saya ingin menjelaskan lebih kecilnya itu bukan badannya, bukan. Tapi tasnya. Hakibatan yang disebutkan di akhir adalah sebagai tamyiz untuk memberikan makna yang terkadang dalam bentuk pola seperti ini masih ada makna masih maknanya ambigu ya, masih butuh penjelasan. Hakibatan mufrad nakira mansub. Sebagai apa namanya, Bu? Hakibatan? Tamyiz, Tamyiz. Ustaz. Asan, namanya tamyiz. Asanti ya Bu Lili, syukron barakallahu fiik. Jawabuki sahih wa anti asan wa anti mumtazah ya Bu Lili. Suma ba'da dzalika Bu Lindawati Agustini. Tafadhali ya Bu Lindawati, raqam 7. Iqra'i lana, tafadhali. Ar-rajulu katsirun an-nisa. Kariri, khata. Ar-rajul khata. Al-qira'ah laysat bisahih. Ar-rijal Ar-rijalu sahih, ar-rijal. Suma jalu katsirun an-nisa. ahsan, ar-rijalu katsirun an-nisa. Al-jawab Ar-rijalu aktsaru minan nisa. jamil, hada huwal jawab. Ar-rijalu aksaru minan nisa. Ar-rijalu aksaru minan nisa. Tafadhali ya Bu Gina, la ba'sa, anti musta'dina. Ibu izin, la ba'sa, silakan. Ya, al-jawab terjemahkan ar-rijalu aksaru minan nisa ya Bu Lindawati. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Betul, para lelaki lebih banyak dari perempuan. Benar gak ini, Bu? Setuju gak? Tidak, ini perempuan banyak Ustaz. Iya, perempuan lebih banyak ya. Ini nggak tahu nih pada zaman kapan. Arijalu aksaru minan nisa. Arijal nisa aksaru minar rijal ya. Nggak apa-apa. Ini hanya contoh kalimat aja. Tafadhali ya Bu Lindawati. Udhkuri lana mauqi' kullal kalimat fil i'rab fi hadhil jumlah. Arijal. Rijal mubtada, Asan, aksar. aksaru khabar, Jamil. minan nisa mufaddal alaih atau muta'alik. Hasan, mufaddal alaih atau muta'alik. Masya Allah, mumtaz. Bu Linda, rijal ini jama atau mufrad, Bu? Ar-rijal. Jama. Hasan. Kok nggak dijamakan aksarnya? Bukannya kaidah khobar itu kalau mubtada jama, khobar harus jama. Kalau untuk isim tafdil nggak perlu dijamakan, Ustaz. Iya. Masih umum itu. Kalau isim tafdil bermakna komparatif, itu jawaban. Tidak perlu apa? Bermakna komparatif tidak perlu dijamakan. Tidak perlu dijamakan. Asanti ya Bu Lindawati, Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabu kisaki wa anti mumtazah ya Bu Linda. Taib. Suma ba'da dzalika Bu Linda Siregar. Iqra'i lana ya Bu Linda. Raqam samaniyah. Tafadhali. Hadir. Samaniyatu. Naam. Anta hasanun ana. Jamil. Anta hasanun ana. Al-jawab? Anta ahsanu minni. Ahsan. Anta. Anta ahsanu minni. Ahsan. Al-jawab sahih. Anta ahsanu minni. Bukan ahsan. Bukan jawabannya anta ahsanu min ana. Ingat kembali kalau ada huruf jar bersambung dengan domir, kita jawab dengan minni. Anta ahsanu disambung dengan domirnya. Anta ahsanu minni. Terjemahkan Ibu. Anta mubtada. Ahsanu khabar. Minni muta'al. Ahsan artinya apa? Ahsan lebih baik. Jadi kamu lebih baik dari saya. Iya, Masya Allah. Anta ahsanu minni. Kamu lebih baik dari saya. Masya Allah. Hasan asanti ya Bu Linda. Syukron barakallahu fiik. Ya, jazakallahu. Iya, benar Ibu. Hasan bagus sekali. Bu Nawang, tafadhali. Ba'da Bu Linda, Bu Nawang. Iqra'i raqam 9 ya Bu Nawang. Tafadhali. Nah, Ustaz. Al-mauzu rahisun al-inabu. Naam, al-mauz rakhisun al-inab. Al-jawab? Al-mauzu arkhasu minal inabi. Jamil, sahih. Al-mauzu arkhasu minal inabi. Ahsan. Al-mauz mawqi'uhu fil i'rab.
Al-mauzu mubtada. Mubtada. Al-khosu khobar. Arkhosu khobar. Al-khosu khobar minal inabi, keterangan atau muta'alik. Asan, muta'alik. Asan. Tarjimi, terjemahkan. Pisang lebih murah dari anggur. Iya, pisang lebih murah dari anggur. Kalau ini setuju ya, Bu ya? Sama ya? Benar ya, pisang lebih murah dari anggur. Ahsanti ya Bu Nawang, Masya Allah. Al-jawab sahih anti mumtazah ya Bu Nawang, Masya Allah. Taib, suma ba'da dalik Bu Nina, tafadhali ya Bu Nina. Iqra'i raqam 10. Ya Ustaz. 6. Bismillah. Asyamsu asyamsu ba'idun al-qamaru. 6. Asyamsu ba'idun al-qamar. Al-jawab Asyamsu abadu anil qamari. Hada khata. Nggak boleh pakai an. Pakai apa? Min. Anil. La. Asyamsu abadu minal qamar. Saya sampaikan. Untuk isim tabdil berpola lebih, temannya untuk berpola isim tabdil bermana lebih, maka pasangannya pakai apa? Min. Kecuali kalau ibu ingin menyebutkan dalam kalimat ini ada penjelas. Matahari lebih jauh dari bulan dari apa? Misal contoh lain. Rumahku lebih jauh dari rumahmu. Tetap kita bilang baiti ab'adu min baitika. Rumahku lebih jauh dari rumahmu. Kita pakai min tetap. Kecuali kalau ibu mendambahkan rumahku lebih jauh dari rumahmu, dari mana? Maksudnya lebih jauh ditinjau dari kejauhan mana? Misalnya Tambah tamyiz ya. Iya, baru tambahkan tamyiz pakai an. Baiti ab'adu min baitika 'anil madrasati. Nah, ini pakai an. Kenapa? Karena ini an ini bukan sebagai kata yang digunakan untuk kata setelahnya yang dibandingkan, bukan. Ini hanya sebagai penjelas. Nah, salah sebagai penjelas baru di sini pakai an. Adapun untuk kaidah isim tabdil yang bermakna komparatif, apapun penggunaan kata sifatnya, maka kita gunakan min sebagai kata yang membandingkannya. Baiti ab'adu min baitika. Mau ditambahkan baru anil madrasah. Atau yang lain, baiti ab'adu min baitika anil maktabah. Misal. Atau anil mal'ab. Dari lapangan. Begitu ya Bu Nina ya. Jadi jawabannya bukan pakai an, tapi pakai apa? Min. Hasan. Nggak pikiran tadi setiap abda'u itu pakai ani. Pikirnya gitu. Ya, annya buat keterangannya aja Bu Nina. Buat keterangan. Ya, buat kalau ada muta'alik ya. Iya. Kalau ada tamyiz. Iya, kalau ada tamyiznya. Kalau tidak ada, maka kaidahnya tetap sama. Pola komparatif temannya af'alu min, begitu kaidahnya. Iya, itu sudah kaidah baku asan. Barakallahu fik ya Bu Nina Hasan. Barakallahu fik ya Bu Nina. Al-jawabus sahih. Mumtaz. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang sering terjadi namun tidak disebutkan dalam contoh kalimat ini, dan bentuk kalimat ini agak sedikit unik, tapi sering kita dapatkan dan sering juga kita gunakan. Apa itu? Yaitu adalah kata ahabbu. Ya, artinya apa? Lebih dicintai. Sering kita dapatkan dalam hadis ahabbu. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk penggunaan kata ahabbu sebagai tambahan untuk umat sekalian, faidah tambahan. Untuk penggunaan kata ahabbu ada pembentukan yang unik di sini, karena tentunya pembentukannya berbeda dengan pembentukan secara asal yang kita pelajari. Misal, di dalam hadis disebutkan, dan banyak sekali saya sebutkan satu saja, misalnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Atau saya mudahkan jadi hatta ana
Akuna itu ana, maksudnya saya mudah, saya ubah uslubnya menjadi lebih mudah. Saya ubah gaya bahasanya lebih mudah. Ana ahabbu ilaihi. Nabi SAW bersabda, tidak beriman di antara kalian hatta akuna, hatta ana, sampai saya ahabbu ilaihi min waladihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Afan, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wan nasi ajma'in. Baik, umat atau Allah Subhanahu wa taala, coba saya minta dari umahat bagaimana menerjemahkan kalimat ini? Ana ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Siapa yang bisa menerjemahkan? Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya. Bagaimana menurutnya? Aku mencintai melebihi Aku mencintai kepadamu daripada anak aku. Salah. Aku lebih dicintai daripada dirinya. Ini artinya ana ahab anak-anaknya. Baik. Dan manusia seluruhnya. Baik, ini terjemahkan ana ahabbu ilai, saya lebih dicintai olehnya. Min walidihi, dari ayahnya, maksudnya dari orang tuanya, wa walidihi, baik pun dari anaknya, wan nasi ajmain, dari seluruh manusia. Sampai saya lebih ia cintai. Begitu terjemahnya. Lebih ia cintai. Kalau misalnya umat ingin buat kalimat begini. Misal contoh saja ya, kalimatnya begini. Muhammad adalah anak, Muhammad punya nama, anak namanya Muhammad. Muhammad adalah anak yang paling aku cintai. Atau sebentar saya ganti. Suamiku adalah orang jangan deh, maaf, bukan yang paling ya, ini paling, maaf. Muhammad aja. Muhammad lebih aku cintai dari Ahmad. Muhammad lebih aku cintai dari Zaid misalnya. Zaid. Baik, siapa yang bisa membuat kalimat ini? Muhammad lebih aku cintai dari Zaid. Silakan. Saya ingin coba Umahat membuat kalimat ini. Lebih ya, lebih aku cintai dari Zaid. Siapa yang bisa? Ada yang mau mencoba? Coba Ustadz, bismillah. Silakan Bu Yuni. Muhammad uhibbu min Zaid. Muhammad uhibbu. Salah. Kan polanya harus ahabbu. Oh, ahabbu, na'am Ustaz. Afwan. Muhammad ahabbu min Zaid. Muhammad ahabbu min Zaid. Muhammad lebih dicintai dari Zaid. Siapa yang mencintainya? Oh, ana. Ana. Baik. Berarti kalau ana, umat bilang gini. Muhammad ahabbu ilayya. Nah, ini tambahannya. Min Zaid. Maksudnya Muhammad lebih aku cintai dari Zaid. Ini kekhususan untuk kata ahab. Kalau misalnya Muhammad lebih aku cintai, Muhammad ahabbu ilayya min Zaid. Kalau saya ganti, Muhammad lebih guru cintai dari Zaid, maka saya buatnya Muhammad ahabbu ilal mudarris min Zaid. Lihat ada ilahnya. Ini kekhususan dari ahabbu kalau mat yang gunakan. Muhammad ahabbu ilal mudarris min Zaid. Muhammad lebih guru cintai, begitu artinya. Ahabbu ila mudarris, maksudnya Muhammad lebih guru cintai daripada Zaid.
Baik, sekarang siapa yang bisa buat? Bahasa Arab lebih aku cintai atau lebih aku suka, sama ya cinta dan suka ini. Lebih aku sukai, sama pakainya ahabu, lebih aku sukai daripada bahasa Arab, dari bahasa Inggris. Silakan. Bagaimana kalimatnya? Ya Ustaz. Silakan. Al-lughatul arabiyyatu Nah, ahabbu ilayya asan begitu. Ahabu ilayya, terus min minal lughatul inggrisiyah. asan. Inggris, bahasa Inggris. Minal lughatul Ingkiri. inggris. Iya, Ingliziyah. Asan, Ingliziyah. Begini ya, Ingliziyah. 6. Al-lughatul arabiyyah habbu ilayya, ada tambahan ilayya minal lughatil ingliziyah. Asan, Masya Allah. Sekarang soalnya. Masih sama mirip, cuma saya ganti sedikit. Bahasa Arab lebih disukai anakku daripada atau dari bahasa Inggris. Silakan. Siapa yang bisa? Coba Ustaz. Silakan. Al-lughatul al-arabiyyah Nah, ahabbu ilal binti. Asan, ahabbu ila binti, begitu. Lebih disukai anak saya, berarti ada ilahnya. Ahabbu ila binti, asan. Ahabbu ila binti, kemudian min dari apa? Minal lughatu al-ingliziyah. Asan minal lughatil al-ingliziyah. Asan, Masya Allah. Barakallahu fiik, asan. Masya Allah. Satu lagi saya buat. Siapa lagi yang bisa? Tafadhal. Soalnya, kalimatnya. Anggur lebih disukai suamiku daripada pisang. Silakan. Ya Ustaz. Silakan, Bu Nawang. Al-inaba. Al-inabu kan domah, Bu, di awal kalimat. Al-inabu al-habu ahabbu ila zauji asan. Ahabbu ila zauji asan. minal mauzi. Asan minal mauzi. Hakaza ya ummahat. Jadi untuk penyebutan lebih disukai oleh siapa? Kalau misalnya disukai oleh saya, ilayya. Disukai oleh kamu, ahabbu ilaika. Disukai oleh kalian, ahabbu ilaikum. Disukai oleh anak saya, ahabbu ila waladi. Jadi untuk menggunakan kata ahabbu, kita akan membutuhkan kata ila untuk menunjukkan ini disukainya oleh siapa. Sebelum ummahat menyebutkan kata min. Tidak bisa kita bilang langsung al-inabu ahabbu minal mauz. Anggur lebih disukai dari pisang. Disukai oleh siapa? Kalau disukai oleh saya, ahabbu ilayya. Kalau disukai oleh kamu, kamu lebih suka anggur daripada pisang. Ahabbu ilaika. Kalau disukai oleh anak saya, ahabbu ila waladi. Hakaza ummahat. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis, salasun man kunna bihinna wajada halawatal iman. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang kalau seandainya kita ada 3 perkara, kalau seandainya 3 perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu, Allahu wa rasuluhu. Langsung saya mudahkan. Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaih min siwahuma. Siwa itu selain ya, selain min siwahuma. Humanya kembali ke siapa? Selain keduanya. Asan, selain dari kedua itu kedua. Iya, Allah dan Rasulnya. Bagaimana terjemahnya?
an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih, ahabbu di sini ya, ahabbu ilaihi min siwahuma. Yang pertama apa? Terjemahnya bagaimana? Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya lebih dicintai olehnya dari siapa? Dari selain keduanya. Ya, dari selain. Nah, ini mirip seperti tadi ya. Hatta kata Nabi, "Ata ana ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi." Saya lebih ia cintai. Kita tahunya bagaimana ia cintai ini? Ada kata ilaihi. Nah, ini bentuk kata ahabbu ya ummahat ya. Jadi ada kata ilaihi. Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Wa an yuhibbal mar'a illa lillah. Dia tidaklah mencintai seseorang melainkan dia cinta seorang tersebut karena Allah. Adapun yang ketiga adalah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahullah. Dia benci kalau seandainya kembali ke kufuran. Sudah dapat hidayah, dia benci kalau kembali ke masa jahiliyah dia atau ke masa kelam dia. Sudah dapat hidayah, dia benci kalau seandainya dia kembali ke masa dulu yang dia masih dalam keadaan buruk. Masa dulu ketika dia belum diselamatkan oleh Allah dari hidayah yang Allah berikan pada dia. Itu yang ketiga. Barang siapa yang dia punya ini, kata Nabi SAW, ada pada diri dia, Allah dan Rasulullah lebih dia cintai. Dia suka pada seseorang, dia sukanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena perkara-perkara yang lain, bukan karena masalah dunia, bukan karena masalah jabatan dan sebagainya. Yang ketiga, dia benci pada dirinya kalau seandainya hidup dia yang sudah mendapatkan hidayah, dia kembali lagi ke masa dulu bagaimana dia dalam keadaan buruk sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dapatkan di sini faidah ya. Jadi umat kalau dapatkan ada kata ahabbu, lebih dicintai, begitu? Ahabbu. Maka biasanya penggunaan kata ahabbu ini selalu disandarkan dengan ila. Ila untuk menunjukkan siapa, dicintai oleh siapa. Baru kemudian ditambahkan kata min. Begitu ya ummahat. Satu lagi terakhir. Kopi lebih aku sukai daripada teh. Silakan terakhir. Siapa? Silakan satu orang. Al-qahwatu. Terus Ahabbu ilayya. Ahsan, begitu caranya. Ahabbu ilayya, masya Allah. Terus min syayya. Minasyayi. Ahsan, minasyayi. Ahsan. Al-qahwatu ahabbu ilayya minasyayi. Kopi lebih aku sukai daripada teh. Sahih ya Bu Lindawati. Bisa dipahami ummahat tentang ahabbu ini. Ini tambahan untuk ummahat faidah terkait dengan penggunaan kata ahabbu yang memang dia ada kekhususan ya, ditambahkan kata ilah setelahnya untuk menunjukkan ini disukainya oleh siapa. Baik. Berarti itu yang sesudah ilah itu muta'alik ya? Betul. Ilahnya dia sebagai muta'alik, sahih, sebagai muta'alik. Minasyayi mufaddal alaihnya, asan. Ahabbu ilaih. Sahih betul Bu Ani. Sahih. Baik, coba saya minta satu orang dari ummahat. Kira-kira mengungkapkan kalimat apa? Lebih disukai. Silakan, bagaimana? Kemudian minta temannya untuk menerjemahkan. Kalau tidak bisa nanti saya bantu. Silakan, kira-kira bagaimana? Ada yang punya kalimat? Silakan. Lebih disukai ya? Atau lebih dicintai? Sama aja. Apa? Ada? Bikin soalnya maksudnya Ustaz. Bikin soalnya. Allah lebih menyukai umatnya yang bersungguh-sungguh. Allah lebih menyukai. Mencintai. Iya, mencintai boleh. Umat sungguh. Mencintai umatnya yang bersungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh. Silakan, ibu yang buat, berarti ibu yang menerjemahkan. Bisa lah. Ayo. Allah
Ahabbu. Allah ahabbu. Terus Ilaikum. umatnya. Kepada umat. Umatnya. Ummatihi. Itu banyak. Kepada umat kan? Ilal ummah. Nggak apa ummah. Al ummah itu umat. Ummah. Al ummah. Al mustahidin. Al mustahid. Pakai min. Minas mustahidin. Salah. Tidak ada pembanding. Kalau ini Allah lebih disukai oleh umatnya. Kalau ini seperti itu, bukan itu. Siapa yang bisa? Kalau Allahu ahabbu ilal ummah, contoh ini dulu ya, sungguh-sungguhnya saya belakangkan nanti. Allahu ahabbu ilal ummah, ini artinya Allah lebih dicintai oleh umat. Kalau seperti ini, bukan seperti ini. Ayo, siapa yang bisa? Allah ahabbu. Salah. Allah yang mencintai, bukan Allah yang dicintai, bukan. Salah ini kalimat. Oh, iya. Makadanya al-ummah. Iya, al-ummatul mustahidah. Al-ummatul mustahidah. Jadi Ahabbu ilallah. Lebih dicintai oleh Allah. Lihat, perhatikan. Kalau Allahnya ditaruh di depan, berarti Allah yang dicintai. Mungkin dalam kalimat kita Allah lebih mencintai, Allahnya di depan kan? Tapi secara dalam bentuk kaidah bahasa Arab, dalam bentuk ungkapan bahasa Arab, yang mencintainya itulah yang datang setelah kata ilah. Ahabbu ilallah. Ahabbu lebih dicintai ya, bukan Iya. mencintai. Lebih dicintai oleh Allah. Kan sama aja kan kalau diterjemahkan dalam bahasa kita bisa Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Daripada, baru tambahin minal ummati. Oh, minal umat. Minal ummati al-kasla, misalnya yang malas. Kalau panjang bingung juga ya. Nah, kan tinggal dipanjangin aja. Sama sebetulnya, nantinya seperti ini. Intinya jangan sampai salah. Lihat di sini kalau Allahnya di depan, Allahu ahabbu ilal ummatil mustahidah. Berarti Allah lebih dicintai oleh umat yang bersungguh-sungguh. Ini kebalik ya. Karena saya bilang tadi, yang mencintainya itu adalah yang datang setelah ilah. Adapun yang dicintai dia yang ada di depan. Begitu Ibu. Oh iya. Iya. Jadi mustahidun. Ya, seperti ini bentuknya. Baik, saya kira cukup ya terkait dengan pembahasan ahabbu ila. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikunna. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke kaidah berikutnya. Isim tafdil yang bermakna paling, insyaallah. Tidak ada ya, semoga bisa dipahami ya ummahat. Barakallahu fikunna jami'an. Selesai pembahasan kita tentang isim tafdil bermakna komparatif. Saya berikan satu faedah tambahan. Penggunaan kata ahabbu, jangan lupa dia disandingkan dengan kata ila sebagai menunjuk kepada siapa atau siapa yang mencintainya. Baru kemudian ditambahkan kata min. Hakada ya ummahat, tambahan terkait dengan isim tafdil bermakna afdolu minhu. Karena kita masuk ke latihan yang kelima, yaitu adalah kita akan membentuk kaidah pembentukan isim tafdil yang bermakna superlatif. Paling. Kalau sekarang bermakna paling. Nah, seperti apa ya bentuk kalimatnya? Bisa kita lihat dalam kaidah berikut ini. Baik, bantu Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Isim tafdil yang bermakna komparatif, yang bermakna paling, Cara membentuknya ada dua. Yang pertama, kita akan belajar membentuk isim tafdil yang bermakna komparatif dengan pola idhofah. Adapun yang kedua, kita bisa membentuk kalimat isim tafdil bermakna superlatif dengan pola na'at. Ada dua caranya. Yang pertama dengan idhofah, yang kedua dengan apa? Dengan na'at. Kalau komparatif cuma satu cara. Udah, afdolu minhu. Seperti itu. Kalau isim tafdil yang bermakna superlatif, kita bisa membentuknya dengan dua cara. Yang pertama dengan bentuk idhofah, yang kedua dengan bentuk na'at.
Dan kita akan pelajari terlebih dahulu untuk isim tafdil berpola superlatif dengan bentuk al-idhofah. Dengan bentuk al-idhofah. Kita buat yang pertama dulu. Nah, bentuk idhofah ini ada dua cara juga. Saya ulang nih pelan-pelan. Jadi superlatif ini ada dua cara, idhofah atau na'at. Untuk yang berpola idhofah, pembentukannya ada dua lagi. Yang pertama, kita idhofah, kita bentuk superlatif dengan pola idhofah yang mudhof ilainya dalam keadaan nakirah. Yang kedua, nanti insya Allah kita belajar superlatif dengan bentuk idhofah yang mudhof ilainya dalam keadaan ma'rifat, berbeda. Kita ambil contoh dulu. Kita buat dulu yang pertama ya. Bermana superlatif dengan pola idhofah yang mudhof ilainya dalam keadaan nakirah. Apabila kita ingin membuat kalimat superlatif dengan bentuk idhofah yang mudhof ilainya nakirah, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, mudhof ilaih harus mengikuti mufaddal dari sisi jenis dan bilangannya. Mufaddal ilaih, mudhof ilaih harus mengikuti mufaddal dari sisi jenis dan bilangannya. Adapun yang kedua, isim tafdil pola af'alu digunakan kepada isim mufrad, musanna, jama, juga pada isim muzakkar dan muannas. Artinya polanya hanya af'alu aja. Sama dengan isim tafdil yang bermakna komparatif. Hanya menggunakan apa pola? Af'alu saja. Hanya saja untuk kata yang didhofahkan yaitu mudhof ilaih yang dalam keadaan nakirah, dia jenis dan bilangannya harus mengikuti kata yang menjadi perbandingannya. Atau dikenal dengan apa? Mufaddalnya. Dia harus sama. Contoh begini. Sebelum saya berikan contoh di bawahnya, saya berikan contoh begini. Muhammadun talibun kabirun. Muhammad Muhammad adalah pelajar yang besar. Muhammad adalah pelajar yang besar. Kalau kita ingin membuat Muhammad adalah pelajar yang paling besar. Muhammad adalah pelajar yang paling besar. Kita bukan membentuknya seperti ini. Muhammadun talibun akbar. Salah. Muhammad pelajar paling besar. Yang berbentuk seperti ini salah. Karena ini berarti talibun. Jadi Muhammad talibun akbar, Muhammad mubtada. Talibun sebagai khobar, Muhammad adalah seorang pelajar. Pelajar bagaimana? Khobar akbar yang paling besar. Berarti ini na'at. Berarti kita sedang membuat apa nih? Isim tafdil yang bermakna superlatif tapi dengan na'at. Ini kaidahnya salah. Karena untuk isim tafdil yang bermakna superlatif dengan na'at, syaratnya nanti kita bahas. Na'at itu untuk yang berpola superlatif nggak boleh nakirah. Makanya salah. Terus bagaimana dong Ustadz? Kalau nggak boleh kan nggak bisa. Khobar harus nakirah. Makanya untuk pola seperti ini, kita wajib membentuknya dengan pola idhofah. Bagaimana caranya? Dengan pola idhofah, Muhammad pelajar yang paling besar, kita jadikan pelajarnya sebagai mudhofun ilaih ya umat. Sebagai mudhof ilaih. Sehingga bentuk kalimatnya Muhammadun. Dibalik talibun kabir jadi akbaru talibin. Lihat. Muhammadun, saya tarik ke sini. Akbaru talibin. Muhammad adalah pelajar yang paling besar. Muhammad mubtada, akbar khobar,
Talibin mudhof ilaih. Lihat, Muhammad paling besar pelajar. Diterjemahkannya, Muhammad adalah pelajar yang paling besar. Talibin mudhof ilaih. Lihat, untuk isim tafdil yang bermakna superlatif dengan pola idhofah, lihat nih, talibin, talibin, nih, talibin sebagai mudhof ilaih yang dibandingkan. Muhammad pelajar paling besar. Lihat mudhof ilaihnya nakirah. Lihat mudhof ilaihnya nakirah. Bentuk isim tafdilnya polanya akbaru sebagai mudhof khobarnya. Baik, itu lebih jelasnya langsung aja saya berikan kalimatnya. Agak bingung nanti. Masukkan sini. Misal, Al-kitabu afdalu sadiqin. Buku adalah sebaik-baik teman. Afdol teman, sebaik-baik teman. Ini berpola superlatif. Kenapa? Karena isim tafdilnya diidhofahkan kepada isim setelahnya. Lihat polanya nakirah. Al-kitabu afdalu sadiqin. Buku adalah sebaik-baik teman. Kalau seandainya dua buku, Al-kitabani afdalu sadiqain. Dua buku ini adalah sebaik-baik teman. Begitu bilangnya. Tetap sama. Dua buku ini yang saya pegang adalah sebaik-baik teman saya. Sebaik-baik teman. Ya, yang memberikan manfaat kalau saya baca. Yang memberikan kesenangan ketika saya sendiri. Misalnya. Al-kitaban afdalu sadiqain. Ambil pegang. Dua buku ini adalah sebaik-baik teman. Lihat, karena mudhof ilaihnya dalam bentuk nakirah, maka mudhof ilaih ini harus mengikuti mubtada, artinya kata yang dibandingkan, harus mengikuti mufaddal. Kitabani musanna, maka mudhof ilaihnya ikut musanna. Tapi untuk isim tafdilnya sama berpola afdalu. Al-kitabani afdalu sadiqain. Kalau dijamakkan, al-kutubu afdalu asdiqa'a. Lihat ya, mudhof ilaihnya saya nakirahkan, tidak ada alif lamnya. Syaratnya, mudhof ilaihnya wajib mengikuti mufaddal. Mufaddalnya jama', kutubnya jama', maka kata yang datang setelah isim tafdil sebagai mudhof ilaih juga wajib dijamakkan. Ini syarat apabila kita bentuk pola isim tafdil berpola superlatif dengan bentuk mudhof ilaih dalam keadaan nakirah. Dia wajib ngikutin sebelumnya. Al-kutubu afdalu asdiqa. Buku-buku ini adalah sebaik-baik teman. Buku ini adalah sebaik-baik teman. Baik, saya buat lagi contoh lebih mudah. Misal. Saya buat contoh lebih mudah. Misal ya ummah. Kita buat kalimat. Saya tutup dulu ininya biar bisa ada space. Misal Muhammad pelajar. Muhammad adalah pelajar paling tinggi, pintar, yang paling baik, afdol, yang paling utama. Pelajar paling utama, paling afdol ya, gitu aja deh, afdol. Pelajar yang paling afdol. Afdol itu apa sih bahasa kita ya? Yang paling utama ya. Afdol. Yang paling utama. Yang paling utama. Baik, kalau kita bilang begini, Muhammad afdolu talibin. Lihat pelajarnya dinakirahkan. Muhammad afdolu talibin. Di mana? Fil madrasah, di sekolah. Muhammad adalah pelajar paling afdol di sekolah. Kalau seandainya dua orang,
Muhammad dan Ali adalah pelajar paling afdol. Pelajar paling afdol di sekolah. Pelajar paling afdol. Ada dua. Muhammad dan Ali. Muhammad di kelas 3B. Ali di kelas 3A. Mereka berdua adalah pelajar paling afdol di sekolah ini. Di sekolah kita. Misalnya. Contoh ya. Sekolah ini. Lihat bentuknya. Kita buat Muhammadun wa Aliyun afdolu. Tetap sama bentuknya. Afdolu. Tapi karena dua orang, maka pelajarnya kita jadikan musanna. Muhammadun wa Aliyun afdolu talibaini. Pakai ya. Karena isi musanna kalau majrur, tandanya diganti alifnya dengan ya. Muhammadun wa Aliyun afdolu talibaini fil madrasah. Di sekolah. Baik, kemudian gurunya mengumumkan lagi. Pelajar-pelajar terbaik. Yang paling terbaik. Paling utama itu paling terbaik. Afdol. Paling terbaik. Pelajar terbaik di sekolah ini ada 3. Siapa aja? Muhammad, Ali, Ammar. Dan Ammar adalah pelajar terbaik. Pelajar terbaik di sekolah ini. Pelajar terbaik, maksudnya pelajar yang paling utama, afdol. Terbaik di sekolah ini. Berarti ada 3 ya. Sekolah ini jamak. Lihat umahat. Karena bentuknya jamak, maka nanti pelajarnya yang sebagai mudhof ilaih wajib kita jamakkan. Sehingga bentuknya menjadi Muhammadun wa Aliyun wa Ammarun. Kita bilang afdolu tullabin fil madrasati. Lihat di sini, saya pinggirkan ke kanan takutnya ketutup. Muhammadun wa Aliyun wa Ammarun afdalu tullabin fil madrasati. Lihat bedanya. Kalau seandainya kata yang dibandingkan atau mudhof ilaih dalam bentuk nakirah, maka mudhof ilaihnya wajib mengikuti kata yang menjadi perbandingannya. Mufaddalnya maksudnya. Kalau seandainya mufaddalnya mufrad, lihat Muhammadun afdalu talibin. Muhammad pelajar terbaik. Talibinnya mufrad, mudhof ilaihnya mufrad. Seperti ini. Kalau seandainya 2 orang musanna, maka mudhof ilaihnya ikut musanna. Muhammadun wa Aliyun afdalu talibain fil madrasah. Kalau seandainya jamak ada 3 orang sampai lebih, Muhammadun wa Aliyun wa Ammarun afdalu tullabin. Kita wajib menjamakkan. Kenapa? Karena mengikuti jumlah jamak pada kata yang disebutkan sebagai kata yang dilebihkan. Lihat Muhammadun wa Ali wa Ammarun afdalu tullabin fil madrasati. Lihat umat. Begini cara kita membentuk isim tafdil yang bermakna superlatif kalau seandainya mudhof ilaihnya adalah nakirah. Adapun yang kedua, dengarkan dulu ya sampai selesai. Adapun yang kedua, apabila kita idhofahkan kepada kata sebagai mudhof ilaih dalam keadaan ma'rifat. Kalau tadi mudhof ilaihnya nakirah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya mudhof ilaihnya saya ma'rifatkan? Kalau seandainya mudhof ilaihnya kita ma'rifatkan, maka syaratnya yang pertama, mudhof ilaih selalu dalam keadaan jamak walaupun mufaddalnya mufrad. Itu bedanya. Perhatikan. Kalau seandainya ummahat mau ma'rifatkan mudhof ilaihnya, maka mudhof ilaihnya wajib jamak walaupun mufaddalnya mufrad. Saya berikan nanti contohnya. Yang kedua, kalau mudhof ilaihnya dalam keadaan ma'rifat, maka isim tafdil yang kita gunakan boleh mengikuti perubahan mufaddalnya. Saya berikan contoh. Tadi ya, saya langsungkan bahasa Arabnya.
Muhammadun, saya buat begini. Muhammadun afdolu talibin fil madrasah. Fil madrasah. Lihat mudhof ilaihnya talibin nakirah. Dua orang, Muhammadun wa Aliyun afdolu talibain. Lihat mudhof ilaihnya harus mengikuti mufaddalnya. Muhammadun wa Ali karena dua orang, mudhof ilaihnya nakirah wajib musanna. Afdolu talibaini fil madrasah. Kalau tiga orang sampai lebih, Muhammadun wa Aliyun wa Ammar afdolu tullabin fil madrasah. Begini. Ini kalau seandainya ummahat jadikan mudhof ilaihnya nakirah. Tapi kalau ummahat menjadikan mudhof ilaihnya dalam keadaan ma'rifat, maka begini bentuknya, lihat. Muhammadun afdolu. Lihat, Muhammadun afdolut tullabi. Pakai alif lam karena ma'rifat. Afdolut tullabi fil madrasati. Begini bentuknya. Lihat bedanya ya. Kalau nakirah, maka mudhof ilaihnya ngikutin mubtada'nya. Begitu gampangnya lah. Ngikutin mufaddalnya. Muhammad yang mufrad, maka mudhof ilaihnya mufrad. Tapi kalau seandainya mudhof ilaihnya ummahat ma'rifatkan dengan alif lam, maka wajib jamak. Walaupun mufaddal alaihnya atau mubtada'nya mufrad. Muhammadun afdalut tullabi fil madrasah. Kalau musanna juga demikian. Muhammadun wa Aliyun afdalut tullabi. Silakan dipilih aja paling mudah yang mana. Kalau saya pribadi gampangnya pakai ma'rifat aja biar semuanya jamak. Tapi masalahnya kalau nggak hafal jamak ya bagaimana? Kalau nggak hafal jamak ya kembali ke hukum asal pakainya nakirah. Muhammad wa Aliyun afdalut tullabi fil madrasah. Sama lihat bentuknya. Madrasah. Afdalut tullabi fil madrasah. Kalau jamak sama. Muhammadun wa Aliyun wa Ammarun afdalut tullabi fil madrasah. Lihat bentuknya ummahat. Ada perbedaannya. Kalau seandainya ummahat ingin jadikan mudhof ilaihnya nakirah, lihat bedanya. Maka mudhof ilaih yang dalam keadaan nakirah, dia harus mengikuti bilangan dari mubtada'nya. Muhammadun afdalu talibin. Muhammadun wa Aliyun afdalu talibain. Muhammad wa Ali wa Ammarun afdalu tullabin. Hakada. Tapi kalau seandainya ma'rifat lebih simpel. Muhammadun afdalu tullab. Muhammadun wa Aliyun afdalu tullab. Muhammad wa Aliyun wa Ammarun afdalu tullab. Pakai tullab semua. Karena kalau seandainya mudhof ilaihnya ma'rifat, kita wajib menjamakkan apapun bilangan dari mufaddalnya. Seperti ini bisa dipahami ya. Adapun yang dimaksud dengan makna kedua, isim tafdil pada pola af'alu boleh berubah mengikuti perubahan mufaddalnya. Maksudnya begini. Lihat. Maksudnya begini. Lihat. Anta afdalut tullabi fil fasli. Kamu adalah pelajar paling afdal, yang paling utama, yang paling terbaik di kelas ini. Anta afdalut tullab fil fasli. Kamu satu orang, tullabnya jamak. Memang begitu karena ma'rifat. Tapi kalau dua orang, antuma afdalut tullabi fil madrasah, atau boleh ummahat jadikan isim tafdilnya berpola ikut, dia mengikuti mubtadanya. Antuma, lihat nih, antuma kan mubtadanya dua orang. Makanya afdolunya dimusanakan, boleh. Hukumnya boleh aja. Ya kalau mau buat variasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau buat gampang, apalagi lagi ujian, ya mendingan pakai yang afdolu aja. Tapi kalau mau dua boleh. Karena lihat, karena mudhof ilaihnya ma'rifat. Antuma afdalat tullabi fil madrasah. Kalau jamak berarti boleh jamakan dong saat isim tafdilnya. Boleh. Jadi seperti ini. Antum afdalut tullabi fil madrasah. Berarti kalau antumnya saya jamakan afdolnya jadi begini. Antum afadilut tullabi fil madrasah. Kamu adalah pelajar terbaik di sekolah ini. Lihat. Antum afadilut tullab. Afadilnya
afdolnya dijamakkan menjadi pola afadil. Dan ini boleh kalau seandainya mudhof ilaihnya adalah dalam keadaan jamak. Kalau antuna bagaimana Ustaz? Antuna afdolut talibati fil madrasah. Tapi kalau muannasnya, kalau kita ingin jamakkan, antunna fudlayatut talibati fil madrasah. Begini Umahat. Boleh gak Ustaz? Anti afdolut tulab. Saya ganti dengan anti fudlat tulab. Boleh. Anti fudlat tulab. Boleh. Kenapa? Karena mudhof ilainya dalam keadaan ma'rifat, maka isim tafdilnya boleh kita mengikuti mubtadanya. Anti fudlat talibati fil madrasah. Ini boleh. Seperti ini. Artinya untuk mudhof ilaih dalam bentuk ma'rifat kita wajib menjamakkan dan isim tafdilnya kita bebas, boleh pilih. Boleh kita jamakkan, disesuaikan dengan jamak kalau misalnya mubtadanya jamak, atau boleh pakai pola alus saja kepada semuanya. Boleh, tinggal dipilih. Inilah yang kita dapatkan di beberapa lafaz hadis. Misalnya saya sebutkan sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah." Sungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya nanti pada hari kiamat dengan posisiku di surga. Siapa itu? Dalam hadis disebutkan ahsanukum khuluqa. Lihat polanya. Ahsanukum khuluqa adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ahasinukum akhlaqa. Lihat polanya. Ahasinukum, bisa dilihat nanti dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Ada dua lafaz riwayat. Yang pertama pakai ahsanukum, boleh. Kenapa? Karena kum kan ma'rifat ya, dia domir. Makanya boleh pakai domirnya, isim tafdilnya pakai pola af'alu aja, nggak apa-apa. Dan boleh juga dijamakan seperti ini. Ahasinukum. Ahasin adalah jamak dari ahsan. Itu kalau seandainya kita tahu jamak dari isim tafdilnya. Kalau nggak tahu bagaimana Ustaz? Kalau nggak tahu ya pakai yang itu aja. Polanya af'alu. Tapi ini saya sampaikan, sering kita dapatkan. Nanti kalau seandainya mufaddal alaihnya, maksudnya mudhof ilaihnya dalam bentuk ma'rifat, maka terkadang kita dapatkan isim tafdilnya itu bisa dijamakkan, bisa dimusanakan tergantung dari siapa yang dijadikan sebagai pembandingnya. Ahasinukum akhlaqa. Lihat ahasin adalah jamaknya. Demikian pula misalnya umat lihat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan pola isim tafdil yang dijamakkan. Misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-123 yang bisa umat lihat dalam ayat masing-masing. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Akabir itu jamak dari akbar. Kok dijamakkan ya Ustadz? Karena polanya diidofahkan kepada isim yang ma'rifat. Mujrimiha. Ini pola ma'rifat karena kata mujrimin itu jamak mudzakkar salim umahat. Kan mujrimun, orang-orang yang durhaka, mujrimun. Kalau jadi mudhof ilaih ya jadi mujrimin, berubah jadi ya karena majunya dengan ya. Dunnya dihilangkan karena disambung dengan domir, mujrimiha. Nah begini. Ini saya contoh aja ya. Jadi terkadang dijamakkan seperti ini. Akabira mujrimiha. Lihat akabir adalah jamak dari akbar. Kenapa dijamakkan? Karena diidofahkan kepada isim ma'rifat dan isim tafdil boleh kita jamakkan menyesuaikan dari mudhof ilaihnya. Akabira mujrimiha. Hakada ya ummahat terkait dengan isim tafdil yang berpola superlatif. Langsung saja saya singkat ya, saya simpulkan pada umat sekalian. Intinya begini. Kalau kita ingin membuat isim tafdil dalam pola superlatif, ada dua caranya. Yang pertama idofah yang kita pelajari, mudah caranya insya Allah. Biar gampang dipahami. Kalau umat gak mau ribut, gak mau pusing, udah pakai pola af'alu aja semuanya. Kecuali kalau umat ingin kali-kali buat variasi kalimat. Sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan orang Arab, mereka terkadang variasi ya. Mau dijamakkan dan sebagainya, itu bebas. Tinggal terserah kita aja.
Tapi kalau kita mau simple, udah pakai af'alu aja untuk pola idhofah, begitu. Kemudian tinggal kita tentukan mudhof ilaihnya mau saya nakirahkan atau ma'rifat ya, gitu aja. Kalau mau saya nakirahkan, ya berarti saya wajib menjadikan mudhof ilaihnya mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, berarti mudhof ilaihnya mufrad. Mubtadanya musanna, mudhof ilaihnya musanna. Itu kalau seandainya mudhof ilaihnya nakirah. Kalau mau saya jamakkan, sudah simpelnya mau mubtadanya mufrad atau musanna atau jamak, kita wajib menjadikan mudhof ilaih yang datang setelah isim tafdil dalam keadaan jamak bagaimanapun posisinya. Itu secara simpel mudahnya. Adapun tambahan yang dari saya sampaikan, boleh mengikuti perubahan fadolnya. Afdolu jadi afdola, jadi afadil, jadi fudloyat, dijamakkan. Ini hanya sebagai variasi kalimat yang biasa didapatkan, yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab, dan juga biasa kita dapatkan di dalam lafaz-lafaz hadis ataupun dalam lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran Nul Karim sebagai tambahan faidah untuk ummahat sekalian. Langsung aja kalau begitu kita berikan contoh untuk ummahat. Kita lihat dalam kitab Durusul Lughah. Nanti umat kerjakan, sisanya di rumah, kita bahas sama-sama nanti di pekan berikutnya. Kita lihat contoh dari penulis. Karena waktu kita sudah habis ya. Minta sedikit lagi waktunya. Baik, lihat contohnya. Iqra'il amsilata summa hawwil al-jumal al-atiyah ala ghirariha musta'milan isma tafdil. Bacalah contoh berikut. Summa hawwil, kemudian ubahlah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut ala ghirariha, seperti contohnya, girar itu contohnya, musta'milan isma tafdil, dengan menggunakan isim tafdil. Dengan menggunakan isim tafdil. Contoh. Muhammadun talibun hasan. Muhammadun talibun hasan. Muhammad adalah pelajar yang baik. Hanya pelajar yang baik aja. Kemudian kita ubah. Muhammad adalah pelajar paling baik. Muhammad adalah pelajar paling baik. Lihat bentuknya. Hati-hati. Salah kalau Mat bilang Muhammadun talibun ahsan. Ingat. Kalau begini berarti ahsan sebagai naat. Sedangkan nanti kita belum belajar ya, yang naat yang posisi berikutnya yang akan kita pelajari. Ahsan di sini berarti sebagai naat. Isim tafdil yang kedudukannya sebagai naat nggak boleh nakirah. Makanya ini nggak bisa seperti ini. Muhammadun berarti kita wajib menjadikan dalam pola idhofah. Kalau pola idhofah berarti umat balik. Ahsannya sebagai mudhof, talibnya sebagai mudhof ilaih. Jawabannya lihat. Ini salah ya, yang Muhammadun talibun. Saya tulis ini salah. Ini salah karena asalnya sebagai naat nggak boleh nakirah. Nanti pembahasannya berikutnya. Muhammadun talibun ahsan ini salah. Bagaimana kita buatnya? Muhammad pelajar paling baik, kita buat begini. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Penulis menggunakan bentuk nakirah. Muhammad adalah pelajar terbaik di sekolah ini. Lihat bentuk nakirah. Dia mufrad karena mubtada'nya mufrad. Kalau seandainya ummahat ingin menjadikan ma'rifat, boleh gak Ustaz? Mudhof ilaihnya ma'rifat, boleh. Tapi ingat tadi syaratnya. Kalau ma'rifat, maka wajib jamak. Jadilah bentuknya Muhammadun ahsanut tullabi fil fasli. Itu bedanya ya, antara yang ma'rifat dengan yang nakirah. Bedanya hanya di sini aja. Kalau nakirah wajib mengikuti mubtada, kalau ma'rifat wajib jamak apapun mubtadanya. Muhammadun ahsanut tullabi fil fasli. Contoh lain, hada baitun jamil. Ini adalah rumah yang indah, rumah yang bagus. Biasa aja rumah yang bagus. Kalau kita ingin buat ini adalah rumah paling bagus, bagaimana Ustaz caranya? Boleh gak Ustaz saya buat hada baitun ajmal? Hada baitun ajmal. Salah. Kenapa? Karena ajmal sebagai naat dari baitun. Naat dalam pola isim tafdil nggak boleh nakirah. Itu syaratnya nanti kita pelajari berikutnya, nggak boleh. Sudah saya singgung-singgung terus nih di sini. Intinya begitu.
Isim tafdil dalam pola na'at nggak boleh nakirah. Di sini nakirah tidak bisa. Kalau begitu bagaimana Ustadz? Kalau saya ingin buat nakirah, isim tafdilnya dalam bentuk nakirah, bagaimana caranya? Buat dalam pola idhofah. Hada ajmalu baitin fisyari'. Ini adalah rumah paling bagus di jalan ini. Terjemahannya begitu ya, bukan ini paling bagus rumah, bukan. Ini rumah paling bagus di jalan ini. Ustadz, kalau mudhof ilaihnya saya jamakan boleh gak? Boleh, tapi ingat syaratnya. Hada ajmalul buyuti. Itu kalau tahu jamak. Kalau nggak tahu jamak, pegang mufrad aja. Hada ajmalul buyuti fisyari. Kalau mau pakai ma'rifat, jangan lupa wajib dijamakkan. Itu bedanya. Hanya di situ bedanya. Yang jim. Aminah thalibatun shaghirah. Aminah pelajar kecil. Kalau kita ingin buat Aminah adalah pelajar paling kecil, bagaimana caranya? Boleh gak Ustaz saya buat Aminah thalibatun? Aminah thalibatun asgor. Ini salah ya. Aminah thalibatun asgor. Ini salah dari dua sisi. Nanti kita belajar naat berikutnya ya. Salah dari dua sisi. Apa salah yang pertama? Ini asgor sebagai naat. Naat nggak boleh nakirah. Kemudian yang kedua, naat harus mengikuti man'ut. Berarti nanti isim tabdilnya wajib dimusanakan. Apa wajib dimuannaskan? Sehingga bentuknya untuk yang pola naat harus begini. Aminah thalibatun sugro. Nah, ini nanti muncul di sini nih, muannas di sini. Sugro. Kalau gitu boleh dong Ustaz begini. Ini juga masih nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini sudah benar sama-sama jenisnya. Tapi karena pola naat nggak boleh nakiroh. Ini masalahnya. Makanya naat agak susah, nanti kita bahas di berikutnya. Tidak bisa. Kalau begitu kita wajib membentuknya dalam pola idhofah. Kalau pola idhofah, ingat kata sifatnya dikedepankan, kata benda yang disifati menjadi mudhof ilaih. Tinggal kita pilih mudhof ilaihnya mau nakiroh atau ma'rifat. Kalau nakiroh ya seperti contoh penulis di sini. Aminah asgoru thalibatin fil madrasah. Aminah pelajar paling kecil di sekolah. Ustadz, kalau seandainya saya ma'rifatkan, boleh gak mudhof ilaihnya? Boleh. Tapi syaratnya wajib jamak. Aminah asgharu at-talibati fil madrasati. Hakada ya ummahat, terkait dengan isim tafdil yang bermakna superlatif dalam pola idhofah, mudhof ilaih yang kita pelajari hari ini. Tinggalkan sisanya jadi PR untuk ummahat. Lanjutannya silahkan bentuk ini nih. Hadihi ghurfatun shaghirah. Ini adalah kamar yang kecil fi baitina di rumah kami. Ummahat ubah menjadi ini adalah kamar paling kecil di rumah ini. Saya minta jadikan mudhof ilaihnya dalam keadaan nakirah dan ma'rifat. Silakan dibuat bentuk. Jadikan mudhof ilaihnya dalam keadaan nakirah dan dalam keadaan ma'rifat sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Dikerjakan dulu di rumah, dikumpulkan, nanti kita lanjutkan di hari Selasa di pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai sini dulu pembahasan kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna ya ummahat, karena waktu kita sudah habis. Silakan. Ya Ustadz, min fadlik. Iya. Saya kan tadi belum ngerti apakah bisa hazihi asgoru ghurfatin fi baitina. Baik, saya buat dulu. Tadi belum. Baik, kita buat dulu jawabannya ya. Baik, kalau gitu saya sampaikan dulu jawaban nomor 1. Hadihi ghurfatun shaghirah fi baitina. Ini adalah kamar kecil di rumah kami. Kita buat menjadi ini adalah kamar paling kecil, maka ummahat bentuk dengan pola isim tafdil superlatif. Caranya bagaimana? Hadihi shaghirahnya menjadi apa? Asgoru. Ya. Ghurfatin. Asan fi baitina. Asan, benar seperti ini. Ini kalau seandainya mudhof ilaihnya nakirah. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat bagaimana? Hadihi asgoru al-ghurafi fi baitina. Begini jawabannya 2. Kenapa saya jamakkan? Karena bentuknya 2. Yang pertama dengan nakirah, yang ini bedanya. Kalau nakirah
Mudhof ilainya mengikuti mubtada. Mubtada mufrad, maka mudhof ilainya ikut mufrad. Mufrad. Ya. Tapi kalau mudhof ilainya ma'rifat, walaupun mubtadanya mufrad, maka Ya. mudhof ilainya wajib jamak. Itu bedanya, dijamakkan. Untuk Jamak polanya jin, jadi dia dijamakkan, gurfa jamanya gurof. Adapun untuk isim tabdilnya semuanya pakai af'alu aja Bu, biar gampang. Walaupun secara hukum asalnya Ibu pakai af'alu aja. Walaupun secara hukum asalnya saya sampaikan, secara hukum asalnya kalau seandainya mudhof ilainya ma'rifat, Ibu boleh buat begini, hadihi sughrol gurofi, boleh. Sughrol gurof. Ya, boleh aja kalau seperti ini ma'rifat. Nah, ini dibolehkan karena untuk mudhof ilaih dalam keadaan ma'rifat, isim tabdilnya boleh mengikuti mubtada. Tapi saya bilang ini hanya variasi kalimat saja, ya biar gampang, gunakan saja af'alu semuanya, tinggal umat jadikan kalau mudhof ilaihnya nakirah dengan mufrad, kalau seandainya mudhof ilaihnya ma'rifat maka umat wajib jamakkan. Udah di situ aja ya Bu Linda. Barakallahu fiik. ya, jadi afdolu tambah jin, tambah jamak pakai in, tanwin ya. Yang mana? Pakai tanwin. Ya kalau makrifat afdolu tambah jin, maksudnya jamak yang in, jamak pakai in. Enggak dong, kan pakai alif lam. Kalau jamak asgorul gurofi. Kan ada alif lamnya. Nah, ma'rifat kan alif lam. Mudhof ilaihnya pakai alif lam, mudhof ilaihnya. Kan ma'rifat mudhof ilaihnya Ibu. Mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalau Ibu mau nakirahkan, berarti Ibu nggak jamakkan. Ibu nggak jamakkan mudhof ilaihnya. Iya, iya. Jadi kalau jamak pakai alif lam ya. Iya, kebalik bukan gitu. Kalau pakai alif lam, kalau dimarifatkan alif lam, maka wajib jamak begitu Bu. Wajib jamak. Ya. Paham. Adapun kalau nakirah nggak pakai alif lam berarti ya mudhof ilaihnya. Kalau nakirah, maka Ya. Ibu wajib menjadikan nih dia mudhof ilaihnya mengikuti mubtada. Mubtadanya mufrad, berarti mudhof ilaihnya mufrad. Begitu Bu. Ya, pokoknya asal makrifat pakai al gitu aja ya. Ya, kalau marifat pakai al hakanya. Ya, jazakallah khairan ya Ustaz. Ya. Yang lain? Afwan Ustaz. Ustadz nanya, Silakan Bu Lili. Nggak, PR-nya jadi satu nomor itu dikerjakan dengan dua jawaban ya Ustaz. Benar, satu nomor dengan dua jawaban. Hasan. Dengan mudhof ilaih nakirah dan mudhof ilaih ma'rifat. Hasan. Maaf Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Afan. Yang lain silakan. Ustadz nanya kalau mubtadanya jamak, terus yang gurfatinya misalnya nih itu jamak juga Ustadz walaupun tidak ma'rifat. Misalnya jamak. Bagaimana contohnya? Ini adalah ruangan terkecil. Ibu buat jamak bagaimana? Misal ya. Misalnya bukan hadhihi gitu Ustadz. Misalnya langsung kata benda tapi jamak gitu. Misal Misalnya al-faslul awal Oh iya. wasani wasalis kelas 1, wasani kelas 2, wasalis dan kelas 3. Langsung aja saya pendekkan gini ya. Dan kelas 3, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 adalah ruangan terkecil di sekolah kami. Misal di sekolah kami. Berarti jamak kan Bu ya? Ini. Al-fasul awal wasani wasalis kita bilang asgoru gurofin. Kalau nakirah. Asgoru gurofin fil mardosah. Lihat mudhof ilaihnya dijamakkan. Asgoru gurofin fil mardosah. Atau fi mardosatina di sekolah kami. Kenapa mudhof ilaihnya dijamakkan walaupun dalam bentuk nakirah? Kenapa dijamakkan walaupun dalam bentuk nakirah? Karena mubtadanya udah jamak. Ahsan, itu dia. Karena yang dibandingkan pada yang mubtadanya untuk kata pertama ini mubtada atof ini ya. Bentuknya jamak. Makanya kata yang diidhofahkan dalam bentuk nakirah juga ikut jamak. Berarti sama untuk ma'rifatnya. Boleh. Al-fasul awal wasani wasalis wasani wasalis dan kelas 3 adalah
ruangan terkecil di sekolah kami. Al-fasul awal wasani wasalis. Berarti kalau kita jamakan, kalau kita ma'rifatkan asgorul gurofi, begitu. Fi madrasatina. Fi madrasatina. Kok sama sih Ustadz yang pakai alif lam dengan yang tidak pakai alif lam jamak dua-duanya? Ya karena kebetulan untuk kata yang dibandingkan di sini jamak. Karena jamak makanya baik. Nah, kalau jamak berarti mudhof ilaihinya yang dalam keadaan nakiro juga wajib jamak. Kalau ma'rifat yang memang secara hukum asalnya mau mubtadanya mufrad atau musanna atau jamak yang memang harus jamak. Begitu aja bedanya Bu di sini. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Ahsan. Baik, contoh lain. Al-Istiqlal misalnya wa baitur rahim wa baitur rahman, contoh aja ya, wa baitur rahman, baitur rahim, wa baitur rahman. Masjid Istiqlal, Masjid Baitur Rahim, dan Masjid Baitur Rahman, misal contoh nih, Baitur Rahman adalah masjid terbesar di Indonesia. Wa Baitur Rahman adalah masjid terbesar di Indonesia. Bagaimana bilangnya? Kalau pakai nakirah? Baru tajidu. Asan. Kita bilang masajid. Asan, akbaru masajid, dijamakkan walaupun nakirah. Akbaru masajida fi Indonesia. Fi Indonesia. Kan mudhof ilaih majurnya dengan fathah karena mamnu minas shorof ya. Mamnu minas shorof. Betul. Ya Allah, iya. Baik, jangan lupakan kaidah sebelumnya ya. Kaidah sebelumnya lupakan. Baik. Adapun kalau seandainya ma'rifat, kalau misalnya kalau ma'rifat Istiqlal wa baitur rahim wa baitur rahman, saya bikin aja biar cepat, adalah masjid terbesar bagaimana? Akbaru al-masajid. Iya begitu. Akbarul masajidi fi Indonesia. Ya sama-sama jamak karena kebetulan yang dibandingkan, yang menjadi perbandingannya juga jamak. Makanya baik yang nakiro ataupun ma'rifat sama-sama jamak. Begitu ya Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Mudah-mudahan ada rekaman. Ya, intinya begitu saja Ummahat. Kalau mudhof ilaihnya nakirah, maka mudhof ilaih dalam bentuk nakirah mengikuti mubtada. Kalau ma'rifat wajib jamak. Udah intinya di situ aja. Kalau ma'rifat wajib jamak apapun bentuk mubtadanya. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Silakan dibentuk ya semuanya dalam bentuk seperti tadi dengan dua bentuk. Barakallahu fikunna jami'an. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Insya Allah kita lanjutkan kembali di hari Selasa pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadatsal qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakallahu khairan.